Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pelajaran, kita patut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa barokah manfaat untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang perilaku menyimpang, di mana materi ini materi yang saya anggap penting untuk kita ketahui bersama supaya kita tidak menjadi orang-orang yang melakukan penyimpangan. Baik, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial di masyarakat. Apa tujuan mempelajari materi ini? Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian perilaku menyimpang. Berikutnya, siswa dapat mengemukakan sebab-sebab macam-macam bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Yang ketiga yaitu siswa dapat mendeskripsikan sifat-sifat perilaku menyimpang dan teori perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang itu didefinisikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Ketika seseorang hidup di dalam masyarakat dan dia tidak mematuhi aturan-aturan yang ada di masyarakat, maka itu dikategorikan sebagai perilaku menyimpang sesuai dengan definisi yang ada. Apa saja faktor-faktornya? Faktor-faktor terjadinya perilaku menyimpang itu: satu, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan masyarakat itu sangat mempengaruhi setiap individu di dalam masyarakat. Apakah individu itu menjadi seorang yang menjadi pelaku menyimpang atau tidak, itu dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan. Faktor yang berikutnya yaitu kehidupan sosial masyarakat. Bagaimana kehidupan sosial di masyarakat itu? Apakah konformis? Apakah banyak di dalam masyarakat itu yang melakukan suatu penyimpangan? Ini sangat berpengaruh sekali terhadap seseorang melakukan perilaku menyimpang. Baik, ini pengertian perilaku menyimpang menurut para ahli, para tokoh sosiologi. Yang pertama itu menurut Robert M.Z. Lawang. Perilaku menyimpang itu didefinisikan sebagai tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem tersebut untuk memperbaiki sistem tersebut. Ketika seseorang melanggar norma yang ada di masyarakat, maka apa? Itu dikategorikan sebagai pelaku penyimpangan. Yang kedua, menurut Paul B. Harten, dinyatakan sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat ketika disepakati di dalam masyarakat sebuah aturan-aturan main dan ada salah satu anggotanya melanggar daripada norma tersebut, maka orang tersebut dikategorikan sebagai pelaku penyimpangan. James van der Zanden, dia mendefinisikan perilaku menyimpang yaitu perilaku yang dianggap sebagai hal yang tercela di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang masyarakat. Ketika perbuatan seseorang dianggap sudah menyimpang dari rel aturan main yang ada di masyarakat, maka apa? Maka itu dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Definisi menurut tokoh yang lain, ini beras nih. Setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat. Apa kehendak-kehendak masyarakat itu? Artinya yang sudah menjadi kesepakatan masyarakat, ketika orang tidak mampu menyesuaikan dengan kehendak-kehendak masyarakat, maka dikategorikan sebagai pelaku penyimpangan. Baik, lanjut. Nah, ini dua aspek penting dalam perilaku menyimpang, yaitu aspek lahiriah dan aspek simbolik yang tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan aspek lahiriah itu? Yaitu aspek yang bisa diamati secara jelas, tampak, ya. Misalnya bentuk bicara kotor, di sini contohnya. Miso-miso, kalau orang bahasa Jawanya bilang seperti itu. Baik, aspek yang kedua yaitu aspek simbolik yang tersembunyi. Emosi seseorang,
luapan-luapan emosi seseorang dan akan nampak dalam perbuatan-perbuatannya sehingga melahirkan, mencerminkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Berikutnya, sebab-sebab perilaku menyimpang. Ada dua ya, sebab-sebab perilaku menyimpang di sini, yaitu hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Yang kedua, proses belajar yang menyimpang atau subkebudayaan yang menyimpang. Ketika seseorang hidup di dalam masyarakat, contoh dalam sebuah keluarga, seorang anak ketika melakukan suatu penyimpangan yang tidak biasanya dilakukan oleh anak tersebut, disebabkan dari apa? Dia tidak mampu menyerap pelajaran-pelajaran tentang nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Contoh seorang anak perempuan yang berperilaku tomboy, karena apa? Karena dia menggantikan posisi ayahnya, mungkin posisi ayahnya yang sudah meninggal dan sebagainya, sehingga dia berperan sebagai anak tomboy. Itu salah satu contoh saja. Berikutnya, nah di sini coba kita perhatikan di sini proses sosialisasi yang tidak sempurna terjadi karena nilai atau norma yang dipelajari kurang dapat dipahami dalam proses sosialisasi yang dijalankan, sebagaimana sudah Bapak jelaskan tadi. Berikutnya, yaitu proses belajar dari subkebudayaan menyimpang. Memang di dalam masyarakat ya, kebudayaannya itu sudah rata-rata pelakunya adalah pelaku-pelaku penyimpangan. Contoh ketika seorang anak yang hidup di dalam lingkup orang-orang yang menyimpang, dan suatu ketika anak tersebut melakukan penyimpangan, maka anak tersebut belajar daripada kebudayaan-kebudayaan yang menyimpang di tempat mereka berada. Ikatan sosial yang berlainan, ini juga termasuk kategori penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Lanjut. Baik, sifat-sifat penyimpangan. Di sini kalau kita lihat sifat penyimpangan itu ada dua, sifat positif, kemudian juga negatif. Bisa ada penyimpangan yang positif, ada. Penyimpangan yang bersifat positif itu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku, namun mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial di mana anak itu tinggal. Contoh seorang wanita yang bercita-cita menjadi wanita karir. Atau juga ada contoh lainnya, ada seorang wanita yang mengharuskan dia untuk bekerja tapi sering pulang malam. Mungkin kerja shift malam di pabrik. Tapi bagi umum masyarakat, wanita yang pulang larut malam itu dianggapnya apa? Suatu yang negatif. Padahal tidak. Kenapa? Sebetulnya mereka itu adalah kerja. Ini contoh sifat daripada perilaku menyimpang yang positif. Kemudian yang berikutnya yaitu penyimpangan bersifat negatif. Memang penyimpangan itu sudah dikategorikan negatif. Apa maksudnya di sini? Suatu kecenderungan bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk sehingga mengganggu sistem sosial yang ada. Contohnya banyak. Di era pandemi yang terjadi sekarang ini banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang. Ketika dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia ambil jalan yang tercepat supaya dia bisa makan dan sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pencurian. Ya, kejahatan-kejahatan kriminalitas di mana-mana muncul. Akibat apa? Akibat efek yang dialami oleh masyarakat akibat adanya wabah ini. Itu yang penyimpangan yang bersifat negatif. Macam-macam penyimpangan. Ada penyimpangan primer, ada penyimpangan sekunder. Coba kalau kita perhatikan, ini gambar adalah orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas nih ya. Orang yang melanggar lalu lintas. Artinya ketika orang yang melanggar lalu lintas masih penyimpangannya itu bersifat sementara, bersifat primer. Artinya masih dikategorikan ringan, masih bisa kembali dan diterima oleh masyarakat.
Penyimpangan primer itu penyimpangan yang bersifat sementara. Di sini contoh terlambat sekolah. Tapi kalau berulang kali terlambat itu bisa dikategorikan sebagai apa? Sebagai pelaku pelanggaran yang berat, bisa dikategorikan primer. Tapi kalau hanya sekali masih bisa diterima, masih bisa dimaafkan. Penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder itu penyimpangan sosial yang nyata dan sering dilakukan sehingga menimbulkan akibat yang cukup parah dan mengganggu orang lain. Banyak contohnya: mencuri, melakukan tindakan pemerkosaan, mengkonsumsi narkotika, barang-barang yang haram dikonsumsi. Ya, banyak macam-macamnya yang bersifat penyimpangan sekunder tersebut. Nih, kalau saya kasih contoh ini di gambar ini kaitannya dengan narkotika ya. Ini tidak boleh dilakukan. Ini juga ini kategori sekunder, ini berat ini. Bullying. Ini ya. Kemudian ini apa seenaknya dipublikasikan ya. Ini di syuting, ini temennya disakiti seperti ini, diketawain. Ini berat ini, tidak boleh dilakukan. Bisa dipahami ya? Lanjut. Bentuk-bentuk penyimpangan. Ada penyalahgunaan narkoba. Sudah seringkali kita lihat berita-berita di televisi sekarang betapa banyak para pemuda kita melakukan mengkonsumsi narkoba, memakai sabu, juga banyak juga pas sekarang yang dicontohkan oleh public figure juga ya, artis banyak yang tertangkap gara-gara narkoba. Ini penyalahgunaan narkoba ini. Berikutnya yaitu perkelahian antar pelajar, tawuran, kemudian pembunuhan. Ini kategori kriminalitas. Pembunuhan, hubungan seks di luar nikah, ya, pergaulan bebas. Akibat daripada pergaulan bebas, mereka melakukan apa? Hubungan seks di luar nikah. Ya. Boleh melakukan hubungan seks, tapi dengan syarat dilakukan setelah menikah. Karena apa? Sesuai dengan aturan, baik aturan pemerintah dan aturan agama. Penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual ini adalah suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sewajarnya. Contoh banyak kasus kita temukan sekarang di berita-berita, ya banyak contohnya itu orang ngintip sedang mandi, orang ganti pakaian, itu termasuk perilaku penyimpangan seksual itu. Gaya hidup seperti apa namanya? Lesbi, perilaku gay dan lain sebagainya. Ini penyimpangan, dikategorikan sebagai penyimpangan seksual. Baik, berikutnya yaitu ketika kita melihat sebuah fenomena, gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat, tentu di dalam ilmu sosiologi itu sebagai analisa, pisau untuk menganalisa daripada perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat, maka apa? Ada teori-teorinya. Ya, ada teori-teori yang untuk menganalisa daripada perilaku menyimpang. Teori pertama itu apa? Teori sosialisasi. Dalam teori sosialisasi itu disebutkan bahwa seseorang melakukan perilaku menyimpang itu karena seseorang belum mampu menyerap atau dia tidak mampu belajar di dalam masyarakat tentang aturan-aturan atau norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Ini menurut teoriisasi. Berikutnya, teori anomi. Teori anomi mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu terjadi akibat apa? Akibat tidak adanya pedoman, tidak adanya aturan yang jelas di dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai rujukan oleh salah satu anggota masyarakat, sehingga dia merasa kebingungan. Ini kategori melanggar apa tidak di masyarakat? Sedangkan menurut masyarakat ini tidak apa-apa. Menurut ini
dikategorikan melanggar. Mana ya? Ketika kebingungan itu terjadi dan dia melakukan pelanggaran, maka dikategorikan sebagai perilaku menyimpang menurut teori Anomi. Kemudian teori pergaulan berbeda atau differential association. Teori ini mengatakan bahwa orang yang melakukan penyimpangan karena dia bergaul dengan orang yang pernah atau terbiasa melakukan tindakan-tindakan perilaku menyimpang. Misalkan salah satu contoh, ada seorang yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap norma sosial, seperti contoh mencuri. Ternyata setelah ditelusuri, diinterogasi oleh polisi, ketika ditanya kenapa, ya mungkin belajar mencurinya dari televisi, mungkin belajar dari orang-orang yang sudah biasa melakukan tindakan pencurian. Itu menurut teori differential association. Lain lagi menurut pandangan teori labeling. Label, ya, pemberian cap, stigma jelek kepada seseorang. Mungkin pernah melakukan pelanggaran satu kali, kemudian dia oleh masyarakat dicap sebagai pencuri misalkan, sehingga dia merasa saya sudah kadung dicap sebagai pencuri, dia melakukan tindakan pencurian. Ini menurut teori labeling. Mungkin sampai di sini dulu materi kita. Nanti kita akan lanjutkan pada materi-materi berikutnya terkait dengan salah satu contoh gejala sosial yang ada di masyarakat, yaitu perilaku menyimpang. Perlu kita pahami bersama supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang mawas diri, selalu berhati-hati dalam melakukan segala tindakan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.